dengan raut wajah yang tampak murung dan tatapan mata kosong. Prabu berjalan perlahan menuju motornya. Prabu memakai jaket dan helmnya, duduk di motor, dan mengaktifkan handle motor. Sebelum Prabu memacu sepeda motornya, ia menyempatkan menoleh untuk melihat wajah Widya yang sedari tadi dipenuhi air mata. Prabu merasa bahwa mungkin Widya sekarang ini merasakan sakit. Sakit sebagaimana yang ia rasakan. Namun, bukan wajah Widya yang ia temui saat ia menolehkan pandangannya. Prabu justru melihat bayangan wanita bergaun putih, dengan rambut panjang ikal yang mengurai sampai ke lantai. Wanita yang lambat laun ia sadari, ialah wanita yang hadir dalam mimpinya. Seketika itu, Prabu syok. Dengan muka datar ia mencoba perlahan memalingkan wajahnya ke arah Widya. Sebagai informasi, bahwa Widya membuka kafe di depan rumahnya. Kafe yang rata-rata pelanggannya adalah anak-anak muda seumuran belasan hingga 20-an. Melihat Prabu yang berdiri tampak aneh, beberapa pekerja di kafe itu menghampirinya. "Kenapa, Mas?" Ujar pekerja tersebut. "Gak apa-apa bro, aman aja." Jawab Prabu dengan nada meyakinkan. Prabu yang sudah tidak tahan dengan bayangan wanita yang terus saja menghantuinya, ia memutuskan untuk segera pergi meninggalkan rumah itu. Sesampainya di rumah, Prabu langsung membersihkan rumah kosnya yang terlihat berdebu. Mengingat rumah kos itu ia tinggalkan sudah sekitar 2 minggu yang lalu. Setelah dirasa rumah kosnya sudah bersih dan wangi, sekarang giliran Prabu untuk membersihkan dirinya. Setelah Prabu selesai mandi dan sudah merasa bahwa ia adalah laki-laki paling keren di negeri ini, Prabu menyempatkan diri membuat kopi. Kemudian ia duduk bersantai di teras rumah kosnya, ditemani secangkir kopi yang ia buat barusan. Di saat Prabu duduk memikirkan kejadian yang ia alami hari itu, ia dikejutkan dengan suara teriakan dari pinggir jalan. "Hai Mas, kemana aja?" Yang ternyata adalah Denny, tetangga Prabu, yang lumayan akrab dengannya. Setelah sempat berbincang beberapa saat, kemudian Denny menyampaikan, "Ya udah, dilanjut Mas ngobrol sama temennya. Aku mau ke warung beli rokok." Seketika, Prabu syok dengan perkataan temannya. Dengan raut wajah bingung, Prabu bertanya pada temannya. "Ngobrol sama teman yang mana maksudnya, bro?" "Nah, itu yang dari tadi duduk ngobrol sama kamu Mas di teras." "Ya udah Mas, saya jalan dulu ya. Nanti keburu tutup warungnya." Prabu masih berdiri di pinggir jalan. Ia semakin bingung dengan ucapan temannya. Ia merasa ada yang janggal. Sebab, selama ini ia tinggal sendiri di rumah kos yang ia sewa sejak 1 tahunan silam. Dengan perasaan bingung, ditambah rasa penasaran dengan apa yang disampaikan oleh temannya. Ia akhirnya perlahan menoleh ke belakang, melihat siapa yang dimaksud temannya duduk di teras rumah. Dan ternyata Prabu tidak mendapati siapapun duduk di teras rumahnya. Prabu merasa sangat kesal dan bingung saat itu. Dalam hatinya, ia bergumam. "Apes amat gua hari ini. Udah nemu cewek cantik begitu, pakai nemu setan lagi. Aduh, siala amat nih hidup." Akhirnya Prabu mengacuhkan hal itu. Ia mencoba tenang dan menganggap kejadian hari itu adalah sebuah mimpi buruk belaka. Ia mencoba istirahat, ditemani guling setianya, Prabu terlelap dalam tidurnya. Keesokan harinya, Prabu melakukan hal seperti biasanya. Ia berangkat kerja dengan sukacita
dan penuh percaya diri. Ia berharap ada beberapa calon customernya akan datang ke kantor dan mengajukan diri untuk menjadi nasabah asuransi. Hari itu Prabu lumayan sibuk dengan pekerjaan yang ia tinggalkan selama beberapa hari. Sebagai konsekuensinya, ia harus kerja ekstra untuk menyelesaikannya. Siang itu sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Ketika Prabu sedang mengerjakan beberapa file yang dibutuhkan untuk customernya, tiba-tiba handphone Prabu berdering. Ia melihat nama Widya yang muncul di handphonenya. Melihat itu, Prabu meregangkan badannya dan menghela napas. Dengan raut wajah acuh, ia berkata, "Mau ngapain lagi sih ini orang? Kurang kerjaan banget. Udah tahu, begitu. Udah, sama laki lu aja. Gua nggak mau pusing dengan drama beginian." Prabu pun tidak mengangkat telepon dari Widya. Meski Widya telah menelponnya sebanyak 3 kali. Ia kembali melanjutkan pekerjaannya, mengingat hari itu adalah hari pertama ia masuk kantor. Setelah beberapa hari, ia harus menyelesaikan pekerjaan di Jakarta. Sesaat sebelum jam pulang kantor, handphone Prabu berdering lagi. Namun kali ini, bukan tanda telepon masuk, melainkan tanda bahwa ada pesan yang masuk. Prabu bergegas melihat handphone yang kala itu sudah menunjukkan pukul 4 sore lebih 40 menit. Setelah ia melihat pesan masuk, ternyata pesan tersebut berasal dari Widya. Dalam pesannya, Widya berucap, "Prabu, aku tahu aku salah. Aku bahkan gak tahu harus bagaimana cara menghadapimu. Aku sendiri juga bingung. Ini sebenarnya ada apa dengan aku? Kita baru saja bertemu, baru berapa hari kita berkenalan. Tapi, aku merasa ada yang salah di antara kita. Ini bukan hal yang aku harapkan, Prabu. Bukan. Aku berharap semua akan baik-baik saja. Terus terang, sekarang ini aku nggak tahu harus berbuat apa. Apakah aku harus meminta maaf sama kamu? Tapi maaf, untuk apa? Tapi kalau itu nggak aku lakukan, rasanya ada perasaan bersalah yang menghantuiku terus-menerus. Apa yang harus aku lakukan, Prabu? Aku berharap kita akan melalui hari-hari di mana kita berdua tertawa lepas. Bukan cuma waktu di kereta, bukan cuma saat kita jalan seharian hari itu, tapi seterusnya. Prabu, aku minta maaf untuk semua hal yang mungkin membuatmu merasa nggak nyaman dan mungkin juga menyakitimu. Kalau kamu ada waktu senggang, please, hubungi aku ya. Kamu sangat berarti buat aku. Setelah membaca pesan Widya, Prabu hanya diam menghela napas. Ia diam sejenak memikirkan kalimat-kalimat Widya yang mulai menyentuh perasaannya. Karena sejujurnya, Prabu dari awal sangat menyukai Widya, sebagaimana pandangan Widya padanya yang penuh isyarat cinta. Namun seketika Prabu teringat kejadian siang itu, di mana ada laki-laki yang datang menghampiri Widya dengan sikap seolah seperti suaminya. Ia pun hanya tersenyum mengingat itu, dan mengabaikan pesan Widya. Di sisi lain, Widya yang menjalankan usaha salon dan kafe, ia disibukkan dengan setumpuk pekerjaan. Sesekali ia ditegur oleh rekan usahanya, bahkan oleh bawahannya. Lantaran ia sering melamun dengan tatapan kosong. Tidak jarang juga, lamunan dan tatapan kosong itu disertai dengan senyuman bahagia. Senyuman yang seolah mengingatkan Widya pada momen indah yang pernah dialaminya. Meskipun banyak pekerjaan yang harus ia selesaikan, Widya hampir setiap waktu melihat handphonenya. Berharap ada telepon atau sekedar pesan dari Prabu.
Hari demi hari berganti. Minggu terus berubah. Bulan berganti bulan. Prabu dan Widya terdiam. Tidak ada satu patah kata pun terucap dari bibir mereka. Tidak ada sekalipun pertemuan di antara mereka. Sampai akhirnya, tibalah waktu di bulan Desember. Siang itu di saat Prabu bekerja seperti biasanya, telepon berdering. Ternyata ada pesan dari Widya. Prabu yang sudah mulai lupa dengan kejadian pahit kala itu, membaca pesan Widya dan membalasnya. Kamu di mana? Apa kabar? Hai Widya, baik, alhamdulillah. Ini lagi di kantor. Bagaimana kabar kamu hari ini? Baik. Kantormu di mana? Udah makan siang? Ini di dekat Pandanaran. Kebetulan belum nih. Mau lunch bareng? Oh ternyata kantormu dekat rumahku. Tapi kamu sekalipun gak pernah mau mampir. Ya udah, kita lunch ya. Mau jemput aku atau ketemu di mana? Aku jemput aja ya. 20 menit. Aku sampai depan rumah. Ya udah, aku siap-siap dulu. Hati-hati di jalan ya. Prabu beranjak dari duduknya, mengambil kunci motornya. Dengan cepat ia pergi menuju rumah Widya untuk menjemputnya. Widya yang sedang berbahagia karena akhirnya Prabu mau bertemu dengannya, sudah siap berdiri di depan rumah, menunggu kedatangan Prabu. Keduanya pun berangkat menuju tempat makan siang pertama mereka. Setelah sekian lama mereka tidak bertemu. Tibalah mereka di tempat makan yang terletak di dekat salah satu kampus negeri yang terletak di kota itu. Lalu mereka memesan makanan dan minuman kesukaan masing-masing. Sambil menunggu pesanan mereka datang, mereka mengobrol layaknya muda-mudi yang sedang kasmaran. Prabu menceritakan bagaimana ia menghadapi tekanan demi tekanan dari perusahaan. Widya menceritakan bagaimana kesibukannya mengatur waktu, membagi waktu untuk menyelesaikan pekerjaannya yang tidak hanya satu bidang. Sesaat sebelum mereka menyelesaikan makannya, Prabu yang kala itu merasa enggan bercerita hal yang ia alami, akhirnya berniat memberanikan diri untuk menceritakan semuanya. Ia pun berucap, Widya, sebenarnya ada yang ingin aku ceritakan mengenai rumahmu dan hal-hal yang aku alami selama ini. Selama kita nggak bertemu, aku banyak merenungi tentang kejadian hari itu. Namun melihat karakter Widya yang lebih dominan, sebelum Prabu memulai menceritakan hal yang dia alami, Widya lebih dulu menimpali Prabu dengan kalimat, Prabu, sudah. Cukup ya. Dalam hal ini, aku yang salah. Aku benar-benar minta maaf. Aku mohon dengan sangat, kamu gak memikirkan hal itu lagi. Kedengarannya memang gak mudah, tapi aku mohon banget sama kamu. Aku gak akan berharap apapun sama kamu. Aku hanya ingin hubungan pertemanan kita baik-baik aja, seperti sebelum peristiwa itu terjadi. Aku minta maaf banget atas kejadian itu. Sejujurnya, aku juga sakit lihat kamu saat itu. Tapi, kelak akan aku ceritakan semuanya ke kamu. Mendengar jawaban Widya, Prabu justru bingung. Karena sebenarnya, Prabu tidak ada niatan untuk membahas hal itu. Saat Prabu ingin menegaskan hal yang ingin ia sampaikan, tiba-tiba handphone Widya berdering. Ternyata itu adalah telepon dari pelanggan utama bisnis Widya. Sehingga Widya harus segera kembali ke pekerjaannya. Mereka pun pergi meninggalkan tempat makan dan kembali ke rutinitas masing-masing. Prabu yang sudah lama memendam hal-hal janggal yang ia alami sejak berkunjung ke rumah Widya, belum sempat menceritakannya pada Widya. Selang beberapa hari dari pertemuan Prabu dan Widya
Widya yang kesehariannya disibukkan dengan urusan bisnis, merasa badannya letih. Ia juga merasa bahwa ia butuh istirahat setelah menyelesaikan semua pekerjaan hari itu. Setelah azan asar berkumandang, Widya memutuskan untuk istirahat di sofa ruang tengah sambil menonton televisi. Di saat matanya setengah terbuka, yang artinya Widya berada pada batas tidur. Namun belum sepenuhnya terlelap, ia melihat ada bayangan seorang wanita yang berjalan di belakang rumahnya. Widya yang objektif menganggap bahwa mungkin itu pembantu rumah tangga yang sedang menyelesaikan pekerjaan di belakang rumah. Hari semakin sore. Langit yang awalnya terang berubah menjadi kekuning-kuningan. Itu pertanda bahwa hari mulai petang. Di saat itu, Widya kembali melihat wanita yang sama. Wanita yang ia lihat beberapa waktu lalu kembali berjalan di belakang rumah. Kali ini, penampakan wanita itu lebih nyata. Dengan rambut ikal panjang, dibalut gaun kusam berwarna putih, wanita itu berjalan tepat di belakang jendela-jendela kaca. Widya perlahan-lahan mencoba membuatnya sadar sepenuhnya. Ia mencoba mengumpulkan nyawa yang masih setengah. Ia membuka mata selebar mungkin untuk mempertegas. Siapa sebenarnya wanita yang berjalan di belakang rumahnya? Namun ketika ia bangun untuk mencari keberadaan wanita itu, ia justru tidak menemui satu orang pun di belakang. Widya kemudian menyalakan seluruh lampu di belakang rumah. Dengan perasaan takut dan bertanya-tanya, ia berjalan perlahan mengitari seluruh halaman belakang rumahnya. Setibanya Widya sampai di kamar ganti yang berdekatan dengan kolam renang, ia dikejutkan dengan suara tertawa lirih perempuan. Suara itu menembus telinga Widya sampai membuatnya tercengang. Ia merasa bahwa ini bukanlah suara manusia pada umumnya. Suara yang tidak bisa dijelaskan dengan akal, yang mampu membuat bulu kuduk berdiri. Di saat Widya merasa ketakutannya memuncak dan tidak bisa menggerakkan seluruh badannya, tiba-tiba ada yang menyentuh tangan Widya. Widya semakin takut dan syok saat itu. Perasaannya carut-marut. Ia tak mampu lagi berpikir. Ia hanya merasa bahwa yang menyentuh tangannya barusan adalah wanita yang tertawanya ia dengar. Widya masih diam. Dengan tatapan kosong, ia melihat ke bawah. Widya tidak berani melihat ke depan. Ia tidak berharap akan melihat sosok yang suara tertawanya melengking. Sampai akhirnya, tangan Widya disentuh untuk kedua kalinya disertai sapaan. Mbak Widya? Mbak, kenapa Mbak? Seketika itu, Widya menoleh ke belakang. Ternyata itu adalah pembantu rumah tangga yang penasaran dengan sikap Widya. Sebut saja namanya Yanti. Yanti sedari tadi mengamati sikap Widya di belakang rumah dari dapur tempatnya bekerja. Karena melihat gelagat yang tidak biasanya dari majikannya tersebut, Yanti pun mengamati dengan seksama apa yang dilakukan oleh Widya. Mendengar sapaan pembantunya, Widya hanya mengatakan, Gak apa-apa, Ti. Aku kaget aja tadi. Lagi iseng aja, jalan-jalan di belakang. Cari udara segar. Ya sudah Mbak, mandi makan, makanannya sudah siap. Iya, Ti. Terima kasih.
Widya bergegas pergi meninggalkan Yanti menuju kamarnya. Yanti yang masih penasaran dengan Widya, ia melihat-lihat sekitaran tempat itu. Sebenarnya ada apa? Tapi Yanti tidak mendapati apapun di tempat itu. Akhirnya, Yanti pergi meninggalkan tempat itu untuk menjalankan sholat maghrib. Setelah makan malam, Widya duduk di teras rumah, melihat perilaku pelanggan kafenya. Hal ini sering ia lakukan untuk menentukan apa langkah selanjutnya dalam mengembangkan sebuah usaha. Di saat yang bersamaan, Prabu juga melakukan hal yang sama. Prabu duduk di teras, ditemani secangkir kopi, ia memainkan gitar dan menyanyikan lagu kesukaannya. Widya yang merasa sepi, meskipun berada di tempat ramai, memutuskan untuk mengirim pesan ke Prabu. Prabu, lagi ada di mana? Lagi free gak? Prabu yang kala itu juga sedang bersantai, ia pun langsung merespon pesan Widya. Hai cantik, lagi di kosan nih, santai kok. Kenapa Wid? Gak apa-apa, pengen hubungi kamu aja. Kamu udah makan? Belum Wid, bentar lagi mungkin. Lagi males mau keluar. Kenapa, Wid? Gak apa-apa, masa semua-semua ditanyain? Kenapa sih? Gak boleh nanya emang. Gak kok, cuma kepo aja. Kenapa pertanyaanmu banyak banget malam ini? Padahal tadi siang aku mau cerita, kamu gak kasih? Udah Prabu, aku gak mau bahas itu. Aku mau bahas soal kita aja. Apa yang mau dibahas sih, Wid? Kayaknya penting banget. Prabu, kamu udah punya pacar? Kamu nanyanya aneh-aneh, Wid. Kalau aku punya pacar, ngapain juga aku jemput kamu makan siang? Ya mungkin iseng. Wanita cantik dan seksi, kayak aku kan suka ada yang iseng. Apalagi berondong. Ada-ada aja kamu, Wid. By the way, tumben kamu gak sibuk. Enggak kok, hari ini berasa capek banget badanku. Aku lagi pengen ngobrol dan habiskan waktu sama kamu hari ini. Boleh? Bisa aja kamu, Wid. Boleh. Kalau hari ini sama aku, besok sama siapa dong? Sama kamu? Hah? Sama aku lagi? Jadi besok lusa sama siapa dong? Sama kamu juga? Wih, bayaranku mahal makin lama, Wid. Kamu nggak sanggup bayar. Sebutin aja. Aku kan kaya. Sehari 300.000, Wid. Oke, gimana kalau seterusnya? Ada diskon nggak? Prabu pun ketawa dengan jawaban Widya. Prabu, Iya, kenapa? aku kangen. Melihat perkataan Widya, Prabu terdiam sejenak. Ia menyadari bahwa ini bukan bercandaan. Ini adalah ungkapan hati Widya. Prabu mengetik jawabannya, bahwa ia juga merindukan Widya. Namun setelah ia berpikir lagi, ia memutuskan untuk menghapus kalimat itu. Prabu akhirnya mengalihkan pembicaraan dengan mengatakan, Wid, gimana perkembangan usahamu? Aku perhatiin kamu wanita keren, hebat, menjalankan lebih dari satu usaha dengan lancar. Jarang-jarang tahu ada wanita hebat kayak kamu. Mana cantik lagi. Aku memang hebat dalam hal usaha dan merayu cowok. Kecuali satu hal. Wah, jagoan ini. Apa itu kecuali satu hal? Udahlah, jangan dibahas lagi. Kita skip aja. Kamu makan sana. Udah malam. Iya, bentar lagi. Wid, kamu tahu nggak? Apa mas? Cie, panggil Mas. Aku jadi ngerasa
laki-laki paling hebat yang berdiri di sampingmu dan bisa mendapatkan cinta Widya. Kamu ingat nggak? Waktu pertama kita ketemu di kereta hari itu, aku merasa kayak jantungku mau copot. Di saat membaca tulisan itu, Widya tersenyum lebar. Ia merasa bahagia melihat apa yang disampaikan Prabu. Seketika ia tersipu malu dan merapikan rambut panjangnya. Ia sempat membayangkan hal yang diceritakan Prabu barusan. Ialah momen indah dalam hidupnya. Namun hayalan indah itu seketika berubah menjadi pemandangan yang membuat raut Widya berubah menjadi berkerut dan tegang. Widya tanpa sengaja melihat bayangan wanita berdiri di sudut rumahnya. Diam dengan muka yang tidak jelas, wanita itu menatap Widya. Widya yang saat itu terkejut melihat keberadaan wanita tersebut, ingin meminta tolong kepada pekerjanya yang sedari sore sibuk mengurus pelanggan. Namun ia enggan melakukannya. Lantaran ia tidak ingin tempat usahanya yang sudah ramai menjadi heboh dengan peristiwa yang ia alami. Widya yang saat itu ketakutan segera beranjak dari duduknya dan masuk ke dalam rumah. Ia duduk di ruang tamu, memikirkan apa yang ia alami barusan. Dengan raut wajah yang masih ketakutan, ia memutuskan untuk menelepon Prabu. Telepon berdering. Halo, iya Wid, kenapa? Mas, aku takut. Kamu bisa ke rumah sekarang nggak? Widya, kenapa? Coba ceritakan dulu. Aku lagi makan nih di warung mie tek-tek. Pokoknya ke rumah dulu, Mas. Nanti aku ceritakan di rumah. Buruan. Aku takut.